Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu Guru yang pada hari ini sudah berkesempatan hadir untuk menemui undangan yang telah saya kirim di WA semalam dan kemarin. Adapun hari ini adalah kegiatan saya untuk menyebarkan pemahaman penerapan budaya positif. Adapun saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 10 Pemulakan Selatan yang alhamdulillah saya sudah menempuh pendidikan sebagai calon guru penggerak sudah berjalan lebih kurang 2 bulan atau 8 minggu. Nah, selama 2 bulan ini kami mempelajari modul 1 gitu. Jadi modul 1 ini terdapat 4 subbagian. Modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul terakhir 1.4 sampai 1.4 habis untuk modul 1. Nah, di dalam tugas modul 1.4 ini tentang budaya positif, kami dianjurkan untuk melaksanakan menyebarkan pemahaman atau istilahnya mengimbaskan materi apa saja yang telah kami pelajari kepada Bapak Ibu Guru di sekolah. Yang kemarin Pak, modul 1.1 pertama kali saya sebagai calon guru penggerak kami mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana di sana mempelajari tentang pendidikan. Sebelum saya masuk ke budaya positif modul yang terakhir, saya akan mengulas sedikit materi yang pertama kali saya menjadi calon guru penggerak, dan mudah-mudahan materi ini Bapak Ibu bisa menginspirasi kita semua. Karena kemarin Pak, waktu saya pertama jadi calon guru penggerak dan memasuki modul 1.1, saya merasa sangat bersemangat untuk mendidik peserta didik kita. Ada satu modul 1.1, saya akan membuka demonstrasi kontekstual. Itu artinya secara nyata. Saya jelas dulu modul 1.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana, calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri 10 Pemulakan Selatan, Kabupaten Padang, Sumatera Selatan. Di video ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang terdahulu. Untuk pendidikan adalah membentuk segala program yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini Pak, pertama saya memasuki calon guru penggerak, kami diingatkan dengan tujuan pendidikan yang mungkin kita terkadang lupa Pak, bahwa tujuan kita mendidik itu yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tugas kita di sini Pak, mengantarkan mereka dengan pendidikan bisa mencapai kebahagiaan, dan yang pasti dengan pendidikan kita juga mengetahui itu masa masa depan mereka. Inilah Pak tujuan dari pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Lanjut dulu. Guru harus berpihak pada murid. Guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Guru harus memahami karakter murid dan guru harus memahami tujuan pelajaran. Karena
Ya, agar terwujudnya hidup yang tidak pengetahuan atau intelektual dan juga memiliki budi pekerti yang buruk. Sehingga semuanya telah dibuatkan dalam yang boleh dulu sebagai diri. Yang pertama adalah Imaso Sungguh. Guru harus bisa menunjuk kepada anak didik. Yang kedua, India Mamunasa, yaitu guru harus bisa membuat semangat atau kemampuan dalam diri dia untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Dan yang ketiga, untuk guru handayani, guru harus memberi Peran kita sebagai pendidik. Mungkin perlu kita ingatkan lagi Pak, pertama diri saya sendiri untuk mengingatkan diri saya bahwa peran saya sebagai pendidik adalah berdasarkan semboyan dari Bapak Pendidikan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara ada 3. Ingaso Sungkulodo. Berarti di depan guru harus bisa menjadi contoh. Jadi kita di depan menjadi contoh. Ki Madya Manurkaso. Kita di tengah. Guru harus bisa membangkitkan semangat. Ini yang paling susah Pak. Membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri siswa untuk terus belajar. Menurut saya ini yang paling sulit. Karena semangat ini kadang naik turun. Tapi inilah tugas kita sebagai pendidik. Yang ketiga, Pekuri Handayani yang sering kita dengar sebagai berarti guru itu harus memberi dorongan, motivasi, arahan kepada anak didik kita. Mudah-mudahan semboyan dari Ki Hajar Dewantara ini bisa kita terapkan untuk siswa kita. Jadi memang untuk guru penggerak Pak, kita dituntut untuk mengutamakan siswa, mengutamakan peserta didik, murid dan murid. Jadi semuanya itu tertuju hanya untuk murid, untuk kebahagiaan murid, kesuksesan murid, keberhasilan murid. Itu yang intinya di sini. anak kepada anak didiknya. Nah, dengan memahami dan menerapkan ketiga sebagai tersebut, diharapkan guru mampu memberikan pendidikan yang bermanfaat dan berbeda, memberikan pendidikan dan belajar, berpikir kreatif dan inovatif, serta sesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Masih banyak guru yang tidak memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Masih banyak siswa sekolah yang menerapkan pembelajaran tersebut. Metode tersebut tidak relevan dengan kebiasaan pada guru. Dengan metode tersebut agar pembelajaran yang berpusat pada guru, maka guru tidak memiliki kemerdekaan penuh untuk dapat mengembangkan potensinya. Dapat guru berkaitan pendidikan yang istihad tidak ada. Terdapat tantangan yang harus dihadapi, di antaranya yang tertentu, isi ulangnya minat adalah tugas pendidikan dan mengikuti murid di sekolah. Yang kedua, beruntung guru yang pasti berguna dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Tantangan tersebut harus dicari solusi yang tepat agar tercipta pendidikan yang berpihak pada murid. Solusi tersebut antara lain menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariasi agar murid berkembang saat belajar kelas. Yang kedua, guru mengikuti berbagai pelatihan atau seminar atau workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pendidikan yang berpihak pada murid. Dan sebagai pendidik, guru tidak boleh bosan dalam memberikan contoh terhadap ayat kata, jangan guru yang selalu menuntut, memberikan teladan dan memberikan pembelajaran. Jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan teladan, dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi mudah-mudahan
bisa menjadi guru yang benar-benar berpihak pada murid, mengutamakan kebahagiaan dan keselamatan murid. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke modul 1.4. Ini adalah modul terakhir. Modul ke 1.2 kemarin tentang peran guru penggerak. Modul 1.3 kemarin tentang visi. Kemarin sudah dengan Ibu Desi tentang visi. Dan ini adalah modul 1.4, modul terakhir dari modul 1. Bulan depan saya akan pindah ke modul 2.1. Jadi sampai 3 modul selama 6 bulan. Modul 1.4 itu tentang budaya positif. Budaya. Di dalam budaya positif yang di modul 1.4 ini ada 6 konsep inti atau 6 bagian yang kami pelajari. Itu yang pertama tentang disiplin positif, yang kedua tentang motivasi perilaku manusia, yang ketiga itu tentang kebutuhan dasar kita sebagai manusia, yang keempat posisi kontrol, yang kelima keyakinan kelas, yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Oke, sekarang kita bahas dulu apa itu disiplin. Sekarang saya mau kita bersama-sama menyampaikan pendapatnya apa itu disiplin. Kita sering mendengar harus disiplin, harus rajin. Apa itu disiplin? Aturan, memakai aturan. Kamu itu disiplin. Tanggung jawab kan? Jadi disiplin itu terhubung dengan istilah tanggung jawab, disiplin. Oke. Disiplin merupakan sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Itu adalah pengertian sekilas tentang disiplin. Nah, selain disiplin, ada lagi disiplin positif. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ini Pak, terkadang anak-anak kita ini, saya sendiri mungkin saya terlalu memanjakan, karena dipilih. Kalau tidak dikasih hadiah, tidak dikasih imbalan, suka tidak mau. Itu sebenarnya contoh salah satu disiplin positif yang kurang baik dan tidak baik. Karena disiplinnya itu, kemauannya itu bukan dari diri dia, tapi didorong oleh hadiah. Atau dia takut dihukum, sehingga dia tidak mau melakukan perbuatan yang salah, didorong karena hukuman. Di sini yang dimaksud dengan disiplin positif itu dalam diri anak itu tanpa hukuman, tanpa hadiah, tanpa ada jasa, tanpa ada pamrih. Itu yang disebut dengan disiplin positif yang benar-benar dari hati nuraninya. Dia mau belajar karena memang niatnya mau belajar, bukan karena mau dapat hadiah. Di sini ada beberapa contoh disiplin positif yang biasa yang bisa kita lihat di sekolah kita. Salah satu selain ini masih banyak contoh yang lain disiplin positif di sekolah. Yang pertama itu datang ke sekolah tepat waktu. Itu salah satunya disiplin positif. Kemudian mengenakan seragam yang sesuai dengan aturan, mengikuti upacara, itu termasuk juga contoh disiplin positif. Disiplin itu bisa kita sebut juga sebagai kebiasaan yang baik, mengumpulkan tugas, tertib dalam mengikuti pelajaran, antre pas waktu lingkungan, kemudian memperhatikan kelas. Tidak semua siswa suka melakukan kelas, kadang berantakan. Membuang sampah pada tempatnya. Ini beberapa contoh dari kegiatan budaya positif.
yang biasa kita lakukan di sekolah, kebiasaan. Nah, ini Pak, bagaimana supaya sikap disiplin positif ini bisa terus berlangsung dan terus diterapkan oleh anak-anak kita. Yang pertama, kita beraturan, karena dengan aturan bisa membatasi gerak mereka. Yang kedua, konsekuensi. Setelah kita buat aturan, seandainya dia melanggar, konsekuensinya ini. Yang ketiga, ini yang sering kita lupa, berikan pujian. Jadi dengan anak pada saatnya dia sudah buang sampah, dia salah satu kita memberikan pujian, jadi dia semangat. Kalau dia buang sampah, wih, hebat anak itu, sudah keren. Terus ya, pokoknya kalau ada sampah dibuang. Semakin dipuji, anak itu semakin senang. Kemudian menjalin komunikasi yang baik. Ini juga dengan anak. Mudah-mudahan kita bisa menjalin komunikasi dengan baik dari hati ke hati. Jadi bersabar lagi menghadapi anak-anak kita, terutama yang kelas rendah. Dan yang terakhir, kita bisa menjadi contoh. Jadi kita yang terlebih dahulu memberikan contoh. Bagian yang kedua. Yang kedua ini di modul 1.4 Pak, kami membahas tentang motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku kita ini Bapak itu didasarkan oleh 3 motivasi, oleh 3 semangat. Kita melakukan sesuatu itu karena ada motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh saya kadang sering terlambat. Saya menyadari sering terlambat ke sekolah. Nah, pernah saya mencoba bagaimana caranya supaya saya tidak terlambat, karena saya merasa tidak nyaman kalau terlambat, tidak nyaman malu dengan Pak sekolah, malu dengan guru lain. Itulah yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi saya melakukan datang pagi karena saya menghindari ketidaknyamanan, malu. Yang kedua, ada motivasi yang kedua, kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya kita mau mendapat pujian dari Pak sekolah, kan? Terus jangan pagi-pagi supaya dipuji, gitu kan? Itu yang motivasi yang kedua. Motivasi yang terakhir itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang motivasi yang ketiga ini yang paling harus kita terapkan. Jadi memang kita melakukan sesuatu itu berdasarkan memang dari diri kita menghargai diri kita. Yang nomor 3 ini yang harus kita terapkan. Bukan karena menghindari hukuman, bukan karena mengharapkan imbalan, tapi memang kita menghargai diri kita sendiri. Lanjut ke tujuan. Apa sih tujuan dari disiplin positif? Jadi untuk menanamkan motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jika murid kita sudah memiliki motivasi yang ini, motivasi yang memang mereka telah memiliki motivasi secara intrinsik, maksudnya dari dalam, ya dari dalam diri, memang kemampuan
dari dalam diri, bukan dorongan yang lain-lain, bukan karena hadiah, bukan hukuman. Nah, dampaknya ini akan jangka panjang dan dia tidak akan terpengaruh oleh hukuman ataupun hadiah, karena memang dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain. Ataupun contoh sekolah saja ya, kalau dari orang lain biasanya tidak bisa bertahan lama. Jadi kalau kita sekolah memang dari keinginan diri kita sendiri, apapun yang terjadi, hujan badai petir apapun yang menghalangi tidak akan menjadi masalah. Tapi memang kita niat dalam diri kita, pokoknya harus sekolah, aku harus menjadi orang sukses, aku harus mencapai cita-cita, apapun yang terjadi akan terjadi. Ini motivasi yang ketiga ini yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita. Tetapi yang jadi masalah tidak semudah kembalikan telapak tangan. Karena apa? Ya, karena motivasi ini di dalam diri orang itu. Sekuat apapun kita memaksa, kalau dia tidak mau, dia tidak mau. Saya kelas 6, Mbak, satu orang. Sampai sekarang tidak mau menanyakan ke SMP. Padahal saya Bu, mati-matian. Sudah habis cara, habis akal bagaimana caranya dia mau sekolah. Sudah seluruh kemampuan, dia memang tidak mau. Jadi memang untuk memotivasi secara intrinsik sulit, memang sulit. Tapi kalau motivasi ini sudah ada di dalam diri kita, saya ada lagi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mari kita jelajahi perbedaan ketiganya. Pertama itu hukuman, konsekuensi, ada lagi restitusi. Hukuman, kita sering mendengar, Pak, si anu dihukum, kan? Apa itu hukuman? Jadi hukuman itu bentuk sanksi yang diberikan sebagai akibat langsung dari tindakan melanggar hukum atau aturan. Biasanya sifatnya negatif dan bertujuan untuk menghukum. Contoh, ada penalti, ada teguran, ataupun penurunan nilai. Itu contoh dari hukuman. Kalau konsekuensi, tadi kalau hukuman Bu negatif, sifat hukuman itu negatif. Kalau konsekuensi itu dia mendekati di sisi positif, lebih halus dari hukuman. Konsekuensi akibat dari tindakan yang dilakukan. Jadi kalau konsekuensi ini fokusnya pada pembelajaran daripada hukuman. Tujuannya membantu murid memahami dampak dari tindakan mereka dan membuat pilihan yang lebih baik lagi di masa depan. Jadi lebih sifatnya lebih ke arah pembelajaran untuk konsekuensi. Yang terakhir yaitu restitusi. Itu proses menentukan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Di restitusi itu melakukan perbaikan. Jadi bukan hukuman, dia diarahkan, dinasehati, diarahkan ke arah yang lebih baik. Itu video contoh
kesalahan yang telah dilakukan seseorang. Restitusi itu membantu siswa menyelesaikan masalah dan berinteraksi dengan orang lain secara positif. Ingat bahwa restitusi harus menjadi bagian penting dari disiplin positif. Konsekuensi juga penting dalam disiplin positif. Konsekuensi terkait dengan kesalahan yang dilakukan dan harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dan berubah. Konsekuensi yang efektif adalah konsekuensi yang membawa siswa untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memperbaiki kesalahan mereka. Di sisi lain, sebenarnya dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mengatasi perilaku yang tidak diinginkan dari siswa. Namun, guru bersifat mengawasi dan mengingatkan siswa. Tuhan tidak membantu siswa untuk belajar dari kesalahan mereka dan tidak membawa mereka untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Oleh karena itu, hukuman harus dihindari dalam pendidikan dan digantikan dengan konsekuensi yang efektif. Dalam menerapkan disiplin positif, kesabaran, ketekunan, dan konsistensi dalam hal pendidik sangat diperlukan. Pendidik harus bersedia menghabiskan waktu untuk membangun hubungan yang baik dengan siswa dan mengajarkan mereka tentang konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, pendidik disiplin positif juga membutuhkan perubahan dalam budaya sekolah. Sekolah harus membangun lingkungan yang mendukung pengembangan sosial dan emosional siswa dan mendorong para siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang positif. Budaya sekolah yang positif juga membantu siswa untuk merasa aman dan nyaman dalam belajar dan memperbaiki hubungan antara siswa, guru, dan staf sekolah. Jadi, kesimpulannya, disiplin positif dengan penggunaan konsekuensi dan restitusi sebagai alat untuk membantu siswa belajar dan tumbuh dari kesalahan mereka dan membangun kepercayaan diri dan sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Konsekuensi dalam pendidikan. Mengapa penting pendidikan dan konsekuensi? Pada video ini, saya tidak bermaksud menjawab pertanyaan yang diajukan pada kolom komentar, tetapi karena sebelumnya sudah direncanakan untuk membahas tentang konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Nah, konsekuensi itu erat kaitannya dengan akibat yang akan kita terima dari suatu perbuatan. Konsekuensi adalah akibat yang akan kita terima dari suatu perbuatan atau keputusan yang kita buat. Konsekuensi bisa bersifat positif atau negatif tergantung pada perbuatan atau keputusan tersebut. Jika kita melakukan suatu perbuatan yang baik, maka konsekuensinya bisa bersifat positif seperti mendapat pujian, penghargaan, atau imbalan yang banyak. Sebaliknya, jika kita melakukan suatu perbuatan yang buruk, maka konsekuensinya bisa bersifat negatif seperti mendapat hukuman atau sanksi yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Menurut Gary Gusel, konsekuensi merujuk pada situasi di mana ada kesepakatan dan tanggung jawab yang dapat diprediksi oleh murid dan guru. Dalam hal ini, jika seorang murid melakukan kesalahan, dia harus bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan atau aturan yang berlaku. Murid dapat berpartisipasi dalam membuat kesepakatan atau aturan kelas bersama-sama dengan guru. Dengan adanya kesepakatan ini, konsekuensi menjadi berbeda dengan hukuman. Guru dan murid dapat memprediksi dan memberikan sanksi yang sesuai dengan aturan jika terjadi kesalahan. Nah, berbeda dengan hukuman, di mana menentukan sanksinya dan sanksinya tidak memiliki korelasi logis dengan kesalahan. Ada hubungan antara bentuk sanksi dan kesalahan terhadap konsekuensi, sementara pada hukuman tidak ada korelasi logis. Konsekuensi lebih logis daripada hukuman untuk dosen karena didasarkan pada peraturan yang disepakati. Sebagai guru, kita bertugas untuk memonitor dan memantau perilaku murid dan mengajarkan mereka tentang kesepakatan di awal. Solusi untuk kesalahan dapat ditemukan pada murid sendiri sesuai dengan aturan yang berlaku yang berbeda dengan pola hukuman di mana guru tidak selalu menuntut dan membuat rasa bersalah. Menurut contoh kasus 1, saat Pak Andri sedang menjelaskan materi pelajaran, salah seorang murid mencoba ucap dan sengaja menjatuhkan di depannya oleh tas berisi dan sehingga tas tersebut basah. Hal ini menyebabkan terjadinya pertengkaran antara ucap dan bulan. Pak Andri melihat keributan tersebut dan memintakan ucap untuk meminta maaf kepada bulan. Pada contoh kasus ini tidak termasuk dalam bentuk konsekuensi. Menurut Pak
AW meminta maaf mungkin dianggap sebagai konsekuensi. Namun, apakah itu cukup untuk memastikan bahwa ucap pemahaman kesalahan itu tidak akan mengulang-ulang? Meminta maaf hanya bisa menjadi sebatas ucapan saja tanpa menyebabkan kesalahan yang terjadi. Tidak ada hubungan kesamaan mengungkapkan aib dengan hanya meminta maaf. Contoh kasus kedua terkait dengan protokol kesehatan pada lingkungan sekolah. Pada pagi hari, seorang guru menanyakan kepada salah satu siswa apakah ia telah menggunakan masker. Ternyata siswa tersebut lupa memakai masker, sehingga guru mengingatkan siswa tentang konsekuensi dengan tidak mematuhi protokol kesehatan. Konsekuensinya adalah siswa harus belajar sendiri di perpustakaan. Akhirnya, guru memberi instruksi agar siswa tersebut langsung pergi ke perpustakaan. Apakah situasi ini sudah termasuk dalam kategori konsekuensi yang tepat? Sepertinya ucap berupa AND sudah mengetahui peraturannya. Jika ucap tidak membawa masker, ia sudah tahu bahwa konsekuensinya adalah belajar sendiri di perpustakaan. Dan ia yang menemukan konsekuensinya. Di sini juga terlihat korelasi yang jelas antara kesalahan dan sanksinya. Sepertinya pada contoh kasus kedua ini, sudah terlihat bahwa ini merupakan bentuk konsekuensi yang tepat. Ucap merupakan sanksi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pak Ali berada dalam posisi sebagai pemakai kesalahan. Dari tentang hukuman dan konsekuensi. Coba saya tes supaya kita bisa membedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Saya ada banyak, salah satunya tindakan guru, nanti Bapak Ibu sebutkan itu hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena anak terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Lari. Ya, hukuman. Coba. Jadi pas anak terlambat, itu hukuman karena sifatnya negatif Bapak. Lagi, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Anak itu menulis, kemudian kata gurunya hapus, bersihkan. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi yang diperintahkan ibu saya? Konsekuensi, sebab itu bisa juga ke arah yang positif, ya. Jadi dia anak itu diajarkan untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dia perbuat. Lagi Pak, lanjut biar kita lebih paham. Berjemur di lapangan pada pukul 12 siang karena mau ngobrol dengan teman. Jadi anak itu mau ngobrol, kata gurunya berjemur. Hukuman karena sifatnya itu tidak mendidik. Oke, lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Disuruh guru yang membersihkan. Oke, itu masuk konsekuensi karena intinya konsekuensi itu sifatnya mendidik, positif, mendidik. Nah, terus tidak memain kekerasan. Tidak terlalu berlebihan, kan? Kemudian duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat dan tidak diizinkan bermain boleh guru piket karena telah melukai temannya. Jadi tidak diajak olahraga gara-gara tadi berkelahi dengan nyamuk, kawannya cedera, disuruh dan itu hukuman konsekuensi. Ya, yang begitu kan konsekuensi Pak, karena dia itu sifatnya mendidik tadi kan Pak, dia harus bertanggung jawab. Dan juga konsekuensi ini dia hukumannya tidak main fisik, tidak terlalu maksa. Paling duduk di pojokan, paling membersihkan, lalu kalau hukuman lari 12 kali, berjemur jam 12 siang-siang disuruh berjemur. Mati anak uang. Terlalu berlebihan, jadi hukuman itu memang sifatnya negatif. Lagi
terlambat hadir di pembelajaran selama 15 menit. Kemudian diminta untuk tinggal 15 menit. Ini dia terlambat 15 menit. Nah, kemudian disuruh ibu gurunya keluar lebih lambat 15 menit. Gitu. Nah, konsekuensi. Karena tadi terlambat 15 menit, akhirnya dia tinggal di kelas sampai sudah selesai. Konsekuensi. Satu lagi, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Oke, jadi kita kalau saya perhatikan dulu, kira-kira pengalaman kita Pak, di sekolah kita lebih sering menggunakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul. Lupa bawa topi, ayo lari. Karena aku tuh namanya tongkok mana? Yang yang perangkat-perangkat itu kan kalau ada rasa, jadi tidak ada sifat mendidik. Jadi kalau bisa coba atau kita olahraga, ada konsekuensi. Ada satu lagi yang lebih bagus itu ada restitusi. Nah, itu restitusi. Kemarin aku sudah menerapkan dengan siswa tentang restitusi. Tapi setidaknya kita jangan menghukum Pak. Rubahlah sedikit demi sedikit. Kita berikan konsekuensi. Sebelum kita memberikan konsekuensi, kita punya aturan di kelas. Kalau kamu libur, awas ingat, kita ada aturan. Kalau kamu libur, keluar. Nah itu Pak, jangan yang kasar-kasar jangan. Nah itu. Jadi sebelum kita belajar kita buat aturan. Siapa yang ribut, yang tidak mau belajar, silakan keluar. Konsekuensinya. Jadi kalau anak-anak yang ribut, kita sudah ada perjanjian ya sebelumnya. Nah, kenapa? Sering begitu. Coba deh, ibu, tidak ada masalah. Yang nggak ada belajar silakan di kelas. Yang tidak mau belajar jangan mengalukan keluar. Atau silakan pulang kalau tidak mau belajar. Konsekuensi. Setelah di luar, tapi masih ada kasus. Nah itu, memang susah yang diatur. Oke. Kamu kendaraan tuh. Nah ini Pak, yang paling saya senang kemarin diskusi Pak. Diskusi di ruang kolaborasi itu. Bahas tentang kebutuhan dasar manusia. Kita kan ada 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia, baik anak-anak, tua, dewasa, baik itu muda, baik itu kecil, baik itu anak-anak, baik itu orang tua. Jadi kita ada kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar sebagai manusia. Ini juga yang kami pelajari kemarin itu. Yang pertama itu tentang bertahan hidup. Pasti tentang kebutuhan pokok. Ini adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Tidak perlu dijelaskan lagi yang mana kebutuhan untuk bertahan hidup, kita semua sudah tahu. Yang kedua tentang kasih sayang dan rasa diterima. Nah, Pak Marwan, ini diterima. Jadi ini kebutuhan yang diterima Pak Marwan, untuk diingat, dicatat.